Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, perkenalkan saya Fadlan Abdillah Setiawan dengan NPM 2024 4350 1967. Pada video pembelajaran kali ini, kelompok kami akan membahas tentang pendidikan profesi guru atau PPG. Jadi apa sih PPG itu? Apa sih tujuan PPG? Maka dari itu kami akan membahas seputar PPG pada video kali ini. Jadi PPG adalah program pendidikan yang diperuntukkan bagi lulusan sarjana atau diploma 4 yang ingin menjadi guru profesional. Program ini bertujuan membekali calon guru dengan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman mengajar agar mampu melaksanakan tugas sebagai pendidik secara profesional. Nah, karena di luar sana cukup banyak guru yang tidak kompeten, artinya guru yang tidak berperan sebagai pendidik, hanya guru saja. Jadi guru masuk ke kelas tidak memberikan pengetahuan apa-apa, tidak menerangkan pembelajaran kepada peserta didik, hanya memberikan tugas yang berlembar-lembar lalu dikumpulkan dan dinilai. Nah, maka dari itu adanya program PPG ini untuk bisa membantu guru menjadi lebih kompeten. Nah, melalui PPG ini calon guru diharapkan memiliki 4 kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan memahami karakteristik peserta didik, merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran. Yang kedua, kompetensi profesional, yaitu penguasaan materi pembelajaran secara mendalam, serta kemampuan mengembangkan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, kompetensi sosial, yaitu kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama dengan peserta didik, sama guru, orang tua, dan masyarakat. Kompetensi kepribadian, yaitu memiliki sikap yang dewasa, jujur, disiplin, bertanggung jawab, serta menjadi teladan bagi peserta didik. Jadi guru bukan hanya memberikan ilmu yang ada di buku, tapi juga sebagai teladan yang baik bagi peserta didik. Nah, dengan menguasai keempat kompetensi tersebut, guru diharapkan mampu memberikan pembelajaran yang berkualitas dan berkontribusi dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Nah, diharapkan guru-guru yang mengikuti program ini bisa lebih kompeten, bisa lebih bervariasi dalam mengajar kepada murid-murid. Itu. Selanjutnya, pembahasan mengenai dasar hukum dan tujuan penyelenggaraan PPG akan disampaikan oleh rekan saya, Rafli Ramdaud. Terima kasih. Ya, selanjutnya yang kedua ada landasan hukum PPG, pendidikan profesi guru. Yang pertama ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang PPG yang mengatur penyelenggaraan program PPG. Lalu, ada tujuan penyelenggaraan program PPG, mempersiapkan calon menjadi tenaga pendidik yang profesional. Yang kedua, meningkatkan kompetensi guru agar mampu memberikan pembelajaran yang berkualitas. Nah, itu salah satu tujuan dari PPG. Ya, lalu yang ketiga, kompetensi yang diharapkan dimiliki lulusan PPG. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Apa itu potensi pedagogik? Mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Yang kedua, potensi profesional. Profesional itu menguasai materi pelajaran sesuai bidang keahliannya. Yang ketiga, kompetensi kepribadian, berakhlak mulia, dewasa, jujur, dan menjadi teladan. Yang terakhir, kompetensi sosial, mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan peserta didik, sesama guru, orang tua, dan masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, saya Gamal. Saya akan menjelaskan tentang proses pelaksanaan PPG. PPG adalah program yang bertujuan mempersiapkan calon guru agar memiliki kompetensi sebagai guru profesional. Kegiatan selama PPG itu ada 3 tahapan. Yang pertama, pembelajaran. Peserta mempelajari materi tentang kompetensi guru, strategi mengajar, dan penyusunan perangkat pembelajaran. Dan yang kedua, praktek mengajar, yaitu PPL. Peserta mengajar langsung di sekolah dengan bimbingan guru dan dosen pembimbing. Dan yang ketiga, evaluasi. Kemampuan peserta dinilai melalui tugas, ujian, observasi saat mengajar, dan ujian akhir.
Sistem pembelajaran yang digunakan PPG itu menggunakan blended learning, yaitu gabungan pembelajaran daring dan luring, sehingga peserta dapat mempelajari teori sekaligus mempraktikkan kemampuan mengajar di sekolah. Terima kasih. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Halo semuanya, saya Ridho M. Hatibi, NPM 2024-4350-1791, kelas S4G. Kali ini saya akan menjelaskan manfaat PPG bagi guru, tantangan pelaksanaan PPG, serta meningkatkan kualitas PPG. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang manfaat PPG. Manfaat PPG bagi guru dan kualitas pendidikan PPG membantu guru jadi lebih profesional dan percaya diri saat mengajar. Guru juga jadi lebih paham cara membuat pembelajaran yang menarik dan sesuai kebutuhan siswa. Dan dampaknya itu kualitas belajar di kelas meningkat dan hasil belajar siswanya itu juga jadi lebih baik. Yang kedua, tantangan pelaksanaan PPG. Tantangan yang sering dihadapi yaitu kuotanya masih terbatas para pesertanya. Jadi akses internet yang belum merata terutama di daerah terpencil, serta guru harus membagi waktu antara mengajar dan mengikuti kegiatan PPG yang cukup padat. Yang ketiga, meningkatkan kualitas PPG. Upaya meningkatkan kualitas PPG itu supaya makin baik itu perlu ada pemerataan akses untuk semua guru. Materi yang selalu diperbarui sesuai perkembangan zaman, pemanfaatan teknologi yang lebih optimal, serta evaluasi dan pendampingan serta secara rutin untuk harus secara rutin sih, biar ilmunya itu benar-benar tersebar di berbagai sekolah. Oke, selanjutnya dan yang terakhir adalah kesimpulan. PPG bukan sekadar ujian untuk mendapatkan sertifikat pendidik, melainkan sebuah transformasi pola pikir atau mindset dan keterampilan. Tujuannya adalah mengubah peran guru dari sekadar penyampai materi menjadi fasilitator pembelajaran yang adaptif, mampu merancang kelas yang berpusat pada siswa atau student centered, dan siap menghadapi dinamika pendidikan masa kini. PPG berperan sangat penting di pendidikan Indonesia. Tanpa PPG, kita beresiko melanggengkan praktik mengajar konvensional yang monoton. PPG penting karena program ini menggeser peran guru dari sekedar mentransfer coretan di buku papan tulis menjadi arsitek pengalaman belajar yang mampu menyalakan rasa ingin tahu siswa. Yang terakhir adalah harapan besar kita terhadap peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Harapannya adalah pendidikan menjadi gerakan bersama, ketika masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta sama-sama menempatkan pendidikan sebagai investasi nomor satu. Disitulah Indonesia emas akan benar-benar terwujud. Sekian, nama saya Panjangga Saputra, dan mewakilkan teman-teman saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.